Dengan mengklik video ini, mungkin lo lagi ada masalah besar yang belum bisa lo selesain, atau mungkin sesuatu yang ngeganjel dan gak bisa lo ungkapin. Sekarang coba lo bayangin ini, lo lagi ada di sebuah ruangan penuh orang, tiba-tiba ada suatu masalah besar muncul. Sebagian orang langsung panik, teriak, bingung, nyalahin keadaan. Mereka sibuk kesana kemari, tapi gak ada satupun langkah mereka yang tepat. Nah, di pojok ruangan itu ada satu orang diem. Matanya ngeliat sekeliling, telinganya denger semua, pikirannya tenang. Dia gak buru-buru, gak reaktif, tapi setiap gerakannya terhitung dengan pasti. Dan pada akhirnya, dialah yang bikin semua orang di tempat itu selamat. Sadar gak sih lo, orang yang panik itu sebenarnya kalah bahkan sebelum mereka bertarung. Mereka kehabisan energi, bikin keputusan yang salah, dan jatuh ke perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Sedangkan mereka yang bisa tenang, yang bisa observasi dengan jeli, seringkali justru menang, bahkan ketika peluangnya tipis banget. Karena pada akhirnya yang nentuin menang atau kalah itu bukan siapa yang paling kuat, atau bahkan siapa yang paling pinter, tapi siapa yang bisa tetap kalem sambil baca keadaan. Di abad ke-5 sebelum Masehi, ada seorang ahli strategi perang legendaris bernama Sun Tzu, penulis The Art of War. Dia percaya, perang itu bukan sekedar adu fisik, perang itu adalah soal pikiran. Dan ada dua hal yang selalu dia tekankan. Pertama, ketenangan, karena orang yang panik selalu bikin kesalahan. Kedua, observasi, karena kalau lo ngerti kelemahan lawan, lo bisa menang bahkan dengan pasukan kecil. Sekarang pikirin ini bro, kalau di medan perang aja yang nyelamatin lo bukan sekedar otot, tapi akal yang tenang dan mata yang awas, apalagi di kehidupan sehari-hari. Hidup itu medan perang modern, persaingan, masalah, cobaan datang tanpa aba-aba. Dan yang bertahan itu bukan yang paling keras kepala, tapi yang paling bisa jaga ketenangan sambil peka sama detail yang orang lain abaikan. Kalau lu sekarang punya masalah yang besar banget, coba lu tenang sejenak, gak usah gerusak-gerusuk. Lo coba observasi sekitar dan mulai tanya ke diri lo, masalah gua apa ya? Akar masalahnya di mana ya? Penyelesaiannya gimana ya? Jangan cuma mikirin masalahnya, karena itu gak akan nyelesain. Coba lu pikirin solusinya, karena solusi itu nggak cuma satu. Banyak option yang bisa lu pilih. Kalau emang nggak bisa diselesain sekarang, ya udah diselesaikan nanti. Karena ingat, yang paling berharga itu waktu yang lu punya. Contohnya gini, mungkin lo waktu SD nggak bisa perkalian, dan ketika lu tes, lo panik banget karena nggak hafal perkalian itu. Tapi lo lihat sekarang, lo masih bisa hidup kan sekarang? Semua masa yang lo anggap sulit itu udah berlalu dan semua bisa terselesaikan. Jadi gak usah panik dengan masa lalu yang sekarang, karena percayalah semua akan berlalu. Jadi hadapin aja dengan tenang dan perhatiin sekitar, ya mungkin bisa lo manfaatkan. Ini gua kasih lo tips biar lo bisa nyelesain permasalahan lo dengan benar. Yang pertama, ketenangan. Ketenangan itu bukan berarti lo gak punya emosi, tapi lo jadi tuan rumahnya. Lo yang ngatur. Emosi boleh datang, tapi lo yang pegang kendali. Cara ngelatihnya gimana? Pertama, tarik napas 3 detik sebelum merespon. Setiap kali mau jawab, berhenti sebentar. Tarik napas, tahan, baru ngomong. Itu ngasih ruang buat otak lu mikir, biar lu gak terlalu reaktif. Kedua, pisahin fakta dengan emosi. Kalau ada masalah, tanyain ke diri lo. Faktanya apa? Perasaan gue gimana? Kalau lo bisa bedain dua hal ini, lo gak gampang kehasut sama drama, tapi langsung fokus ke solusi. Ketiga, biasain diam 5 detik. Dalam perdebatan, diam itu adalah senjata. Lo kelihatan lebih bijak, sementara orang lain malah bisa kelepasan ngomong dan nunjukin kelemahan mereka sendiri. Selanjutnya, observasi. Observasi itu seni. Seni ngeliat hal-hal kecil yang orang lain gak sadar. Caranya gimana? Pertama, perhatiin detail kecil. Bahasa tubuh, nada suara, pilihan kata, itu semua clue yang bisa ngungkapin lebih banyak daripada sekedar kalimat. Kedua, dengerin untuk ngerti, bukan cuma buat jawab. Kebanyakan orang denger cuma supaya bisa balas, tapi kalau lu dengerin bener-bener, lu bisa nangkep maksud asli dari kata-kata mereka. Ketiga, cari pola. Observasi itu tentang pola. Kapan mereka gampang tersulut emosi, kapan mereka produktif, kebiasaan kecil mereka yang mereka ulangin tiap hari. Kalau lu bisa baca pola, lu bisa prediksi langkah selanjutnya. Gue bakal kasih contoh nyata dari observasi dan ketenangan adalah kunci kemenangan. Yang pertama ada pertempuran Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi. Lo pasti pernah dengar kisah 300 pasukan Sparta
melawan ratusan ribu pasukan Persia. Bayangin secara logika, nggak mungkin mereka bisa bertahan. Tapi Leonidas, Raja Sparta, ngerti satu hal, dia tenang dan nggak buru-buru, dan jeli observasi medan. Dia memilih ngadepin Persia di jalur sempit Thermopylae, lembah kecil di antara gunung dan laut. Disitulah jumlah besar pasukan Persia nggak ada artinya, karena mereka nggak bisa masuk barengan. Dengan observasi yang tepat, Leonidas dan pasukannya bisa nahan serangan selama berhari-hari, bikin Persia kewalahan. Meskipun pada akhirnya mereka gugur, tapi pengorbanan itu ngasih waktu buat pasukan Yunani lainnya, buat nyiapin perlawanan, dan pada akhirnya Yunani menang dalam peperangan besar itu. Kuncinya apa? Ketenangan dan observasi, bukan tenaga, bukan jumlah pasukan. Sekarang bayangin kalau dua hal ini lo gabungin, ketenangan dan observasi. Lo jadi kayak pemain catur, yang panik, buru-buru melangkah, biasanya kalah duluan. Tapi yang sabar, tenang, dan jeli, baca gerakan lawan, dialah yang jadi pemenang. Dan ini bukan cuma soal perang atau catur, ini soal hidup lo. Kebanyakan orang kalah bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terburu-buru, panik, dan gagal membaca situasi. Jadi, kalau lo mau benar-benar menang dalam hidup lo, kuasain dua hal ini, ketenangan dan observasi. Ketenangan bikin lo tetap waras di tengah badai, observasi bikin lo ngelihat peluang di tengah kekacauan, dan ketika keduanya lo kuasain, lo nggak cuma bertahan, lo bakal jadi pemenang sejati. Kalau lo suka video kayak gini tentang self-development, pengetahuan umum, atau sesuatu yang bisa nambahin wawasan lo, jangan lupa like and subscribe. Dan jangan lupa kasih tanggapan lo tentang video ini, karena gue juga mau lihat sudut pandang kalian. See you in the next video.